Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Zahrawali yang berbahagia, akhir-akhir ini sedang ramai tentang masalah Habib ya. Nah, kita sebagai peziarah harus tahu ya, siapakah sih Habib itu ya, bagaimana. Nah, ini rame ya gara-gara ada kiai dari Banten, Kiai Imaduddin itu mengatakan nasab Habaib itu terputus ya pada nama Ubaidillah. Nah, karena nama ini tidak ada sebagai putra dari Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir yang ada di Yaman ya. Ini masih dalam penelitian. Akhirnya menimbulkan pro kontra ya. Habib Bahar yang berambut gondrong pirang itu menanggapi, siapa yang ngaku keturunan Wali Songo ya, mereka itu nggak ada ya, terputus ya, karena para Wali Songo itu tidak mempunyai putra. Nah, adapun kalau ada itu dari jalur ibu ya, karena dalam nasab itu terkenal ya bahwa silsilah itu harus dari jalur ayah. Nah, sebenarnya ini tidak benar ya, ini harus diluruskan ya, bahwa keturunan itu sama saja ya, tapi harus ada dari jalur salah satunya ya. Ini tentang keabsahan nasab silsilah keturunan Rasulullah ya. Kemudian ada satu lagi Ustadz Zulfikar ya, yang mengatakan keturunan Rasulullah itu bukan Habib ya, tapi Sayyid atau Syarif. Nah, maka saya ingin menjelaskan ya hal ini kepada para jamaah. Saya pernah melihat podcast Habib Novel Solo ya, dari Solo. Itu beliau pernah membaca buku ya, karangan dari orang luar ya. Sebenarnya panggilan Sayyid Syarif itu sudah ada pada zaman dulu ya. Jadi memang Habib ini panggilan baru ya untuk keturunan Rasulullah, baru ya, istilah baru ya. Seperti kalau di Indra semua itu Mas ya. Nah, itu sebutan yang boleh-boleh saja ya. Boleh saja ya. Di India ya Azomat Khan ya. Itu boleh ya, tidak dilarang ya. Tidak harus Sayyid atau Syarif ya. Ya. Ini yang perlu diketahui. Nah, kemudian saya tambahkan lagi bahwa yang dikenal dengan Sayyid pada waktu itu adalah keturunan dari Sayyidina Husain ya. Keturunan Sayyidina Husain ini terkenal dengan sebutan Sayyid ya untuk keturunan mereka. Kemudian untuk Sayyidina Hasan adalah Syarif ya. Nah, keturunan dari Sayyidina Husain ini awalnya berada di Irak ya. Karena Sayyidina Ali itu ada di Irak ya. Nah, awalnya di Irak, kemudian setelah ada kejadian dengan Muawiyah ya. Muawiyah ini ingin menguasai politik ya, ingin menguasai pemerintahan Islam ya, yang waktu itu setelah Sayyidina Ali. Nah, ini terjadi kekosongan ya. Akhirnya mereka itu berupaya ya untuk menguasai ya, bahwa sultan ya atau raja itu adalah Muawiyah ya. Nah, akhirnya mereka
membunuh ya keturunan Rasulullah itu ya. Namun ada satu yang waktu itu lolos dari pembunuhan ya, yaitu Sayyid Zainal Abidin ya. Beliau itu kecil ya, waktu itu masih berumur belasan ya. Nah, satu-satunya itu beliau yang selamat ya. Nah, keturunan Sayyidina Husain ini menyebar ya, akhirnya dari Irak ada yang ke Asia Tengah, Uzbekistan, kemudian Pakistan, India. Nah, kemudian ada yang ke Yaman ya. Ada yang ke Cina, Kamboja. Akhirnya sampai ke Indonesia. Nah, jadi makanya kalau sekarang ya tampang atau paras keturunan Rasulullah itu ada yang tidak ngarapi ya. Jadi ada yang sudah seperti Jawa ya, karena sudah lama di Indonesia ya. Jarak antara Nabi ya dan sekarang ini sudah terpaut 15 abad. Jadi sudah tidak bisa orisinil lagi, wajahnya itu ganteng seperti Nabi ya, Arab ya, full Arab itu tidak ya, karena keturunan mereka itu sudah kawin silang ya dengan bangsa yang lain ya, bangsa Asia Tengah ya, Uzbekistan, India, Pakistan itu sudah beda dengan Arab ya. Ya, sudah beda parasnya itu sudah beda ya. Kemudian Cina, apalagi ke Cina, ke Kamboja ya, kemudian Indonesia. Nah, jadi ini fakta ya, bukan karangan ya. Jadi tidak benar keturunan Rasulullah sekarang itu wajahnya Arab. Nah, itu tidak ya. Tidak semua begitu ya. Karena keturunan Rasulullah itu banyak jumlahnya ya. Kemudian keturunan Sayyidina Hasan itu banyak yang ke Afrika ya. Afrika itu sebagian negara Arab ya. Ada yang berkulit putih, ada yang hitam ya. Nah, ini perlu diketahui ya. Nah, kemudian dari semua hal ini ya